Kenapa orang yang sedang belajar tasawuf nggak boleh seperti itu? Karena Allah sendiri yang mengatakan, qala ta'ala, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kata Allah, Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, yakhluqu ma yasha'u, menciptakan apa yang dikehendakinya, wa yakhtar, dan memilihkan ya kepadanya apa yang terbaik untuk dia. Maka nalahumul khiyarah, sesungguhnya kita ini manusia tidak punya pilihan ya. Jadi artinya kita tidak punya pilihan tuh ya, kita nggak bisa berbuat sebenarnya. Yang berbuat adalah Allah. Kita bisa nolong, misalkan membantu fakir miskin. Sebenarnya kita nggak bisa berbuat, nggak bisa menolong si fakir miskin itu, kalau hati kita tidak digerakkan oleh Allah untuk mau membantu. Nah, oleh karena hidayah Allah datang, taufik Allah datang kepada diri kita, ke dalam hati kita, akhirnya kita mau melakukan itu. Maka nalahumul khiyarah. Kemudian waqala ta'ala, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, maka kita tidak akan bisa berbuat. Kemudian di ayat yang lain, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ini salah satu argumen Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah berkehendak, bisa saja semua umat manusia ini dijadikan satu. Dijadikan satu umat. Ya, satu agama, satu golongan, satu bangsa, satu suku, bahkan mungkin ya, satu bahasa, satu negara, bisa saja kalau Allah berkehendak. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Ya, tapi Allah berkehendak lain. Ya. Allah pengen manusia itu berbeda-beda. Allah pengen manusia itu ya beragam. Illa man rahima rabbuk, dan Allah akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, masih berlanjut tentang bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita. Ini yang akan kita baca adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan perlu pemahaman yang jernih supaya teman-teman tidak salah paham. Ya, karena di hadis ini banyak orang yang salah paham. Dan itu sangat viral sekali. Apa hadisnya? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, la yadkhula ahadukum aljannata bi'amali. Untuk teman-teman yang baru dengar hadis ini, silakan dicermati ya, dipahami bahwa la yadkhula ahadukum aljannata bi'amali. Kata Kanjeng Nabi, kita semuanya ini umat Kanjeng Nabi Muhammad, la yadkhula ahadukum aljannata bi'amali. Kalau seandainya nanti masuk surga itu tidak atau bukan karena amal kita. Ya, semua kita ini masuk surga. Kalau seandainya masuk surga, mudah-mudahan ya kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu tetapi bukan karena amal yang kita lakukan. Bukan karena ibadah yang kita lakukan. Kata Kanjeng Nabi ini yang ngomong. Kemudian para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah yang masuk surga nanti tapi bukan karena amal perbuatannya? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, dan termasuk aku. Kata Kanjeng Nabi, termasuk aku. Kalau seandainya nanti masuk surga,
itu bukan karena amal ibadah yang pernah kita lakukan. Illa ayyataghammadanillahu birahmatih. Semata-mata semua itu kalau kita nanti masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya teman-teman? Jelas ya? Jadi kita kalau nanti masuk surga ya itu bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena karunia, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, loh berarti amal ibadah kita sia-sia dong? Nah itu kan. Terus amal ibadah kita buat apa? Gitu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan katanya kalau kita beramal soleh maka kita akan mendapatkan pahala. Nah ini pentingnya kita ngaji tasawuf di sini teman-teman. Jangan sampai di sini ngajinya kemudian kita berhenti. Ini bahaya. Ya, ini harus dilanjutkan sampai selesai. Karena kalau kita ngajinya sampai mentok di sini, udah beres, selesai ngajinya, maka akan menjadi salah paham. Oke. Sekarang kita akan kembangkan sedikit saja. Ya, kenapa semua umat manusia kalau nanti masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, bukan karena perbuatannya, bukan karena kebaikannya dia menolong orang, ya. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan semua yang kita lakukan itu. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tidak membutuhkan puasa kita. Allah tidak membutuhkan haji kita, umroh kita, sholat sunnah kita, sholat malam kita, ya. Semuanya membantu fakir miskin itu semata-mata Allah nggak butuh semuanya itu. Semata-mata semuanya itu untuk diri kita sendiri. Sholat kita kembali manfaatnya untuk kita, puasa kita kembali manfaatnya, imbalannya buat kita, ya, haji kita, sedekah kita, itu semuanya kembali manfaatnya untuk diri kita. Allah nggak butuh itu. Allah maha kaya. Bahkan kalau seandainya seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak ada yang melakukan sholat, tidak ada yang beriman misalkan, ya Allah nggak bakalan berubah. Tetap statusnya sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang esa. Jadi kalau nanti seandainya kita masuk surga pun, ya itu bukan karena amal ibadah kita. Semata-mata semuanya itu karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, kira-kira bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sebenarnya ini masih banyak banget ya muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau seandainya kita masuk surga bukan karena amal kita, lalu bagaimana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang beramal soleh maka akan mendapatkan pahala? Nah itu nanti kita ada pembahasannya di bawah ini ya. Nah yang sekarang menjadi fokus pembahasan kita adalah al-i'timad itu ya, mengandalkan diri. Ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu.